Anda sering pipis di malam hari? Obatnya 3 sayuran ini. Kembali lagi dengan aku, Ibay, Sarjana Farmasi Certified Herbalist. Bayangkan, Anda sudah tertidur lelap, tubuh terasa nyaman, lalu tiba-tiba alarm alami tubuh berbunyi. Anda terbangun karena ingin buang air kecil. Sudah jam 1 pagi. Anda kembali tidur. Jam 3 pagi bangun lagi dengan panggilan yang sama. Capek kan? Kapan tubuh kita benar-benar istirahat kalau begini terus setiap malam? Seorang ibu berusia 67 tahun pernah bercerita kepada saya. Rasanya saya lebih sering ke kamar mandi daripada ke dapur. Padahal saya sudah mengurangi minum. Saya sangat memahami perasaan itu. Jika Anda atau orang tua Anda mengalami ini, Anda tidak sendirian. Di video ini, sebagai seorang sarjana farmasi, kita akan membahas masalah yang sangat umum ini yang dalam istilah medis disebut nokturia. Dan saya akan bagikan solusinya, yaitu 3 sayuran sederhana yang bisa mengubah hidup dan mengembalikan tidur nyenyak Anda. Mari kita mulai. Kita akan membedah masalah pada kesehatan yang biasanya membuat orang tersebut sering pipis di malam hari. Nokturia namanya. Sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Ini dialami oleh 70% orang berusia di atas 60 tahun. Dan ini bukan masalah sepele. Tidur yang terus-menerus terganggu bisa meningkatkan tekanan darah, membuat emosi tidak stabil, dan bahkan memperparah risiko penyakit serius seperti stroke. Saya punya pengalaman pribadi soal itu. Ibu saya usia 66 tahun, sering mengeluh, tidurku sekarang seperti alarm, setiap 2 jam pasti bangun untuk pipis. Awalnya saya pikir itu wajar karena usia, tapi lama-kelamaan saya lihat beliau jadi mudah lelah, pelupa dan tidak seceria biasanya. Dan kami sudah coba berbagai cara, dari herbal hingga konsultasi ke dokter. Ada beberapa obat yang justru memiliki efek diuretik yang malah membuatnya lebih sering ke kamar mandi. Sampai akhirnya saya menemukan beberapa penelitian nutrisi yang membahas tentang peran spesifik beberapa sayuran untuk masalah ini. Dari riset itu, kami mencoba 3 sayuran ini dan hasilnya luar biasa. Pertama, seledri. Seledri ini kuncinya adalah di waktu konsumsi. Seledri memang mempunyai efek diuretik yang ringan, membantu menyeimbangkan cairan tubuh, tapi jangan pernah memakannya di malam hari. Waktu terbaik adalah di sore hari, sekitar jam 4 atau jam 5. Dibuat jus dicampur sedikit apel dan madu. Dan ini akan menuntaskan urusan buang air kecil sebelum kita tidur sehingga kandung kemih lebih tenang di malam hari. Sayuran kedua, bayam, yaitu sang penenang otot. Bayam ini kaya akan magnesium dan triptofan. Magnesium membantu otot dan saraf kita rileks termasuk otot kandung kemih. Sementara triptofan adalah bahan baku bagi tubuh untuk membuat melatonin atau hormon tidur alami kita. Cukup sajikan tumis atau sayur bening bayam saat makan malam. Dan sayuran yang ketiga adalah labu kuning. Labu kuning terbukti secara ilmiah adalah salah satunya dalam penelitian di Jepang. Dapat membantu memperkuat otot panggul dan kandung kemih. Dan ini sangat membantu mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Rasanya manis alami, bisa dikukus dan dibuat sup, dan cocok untuk cemilan sore pada sore dan malam hari. Kenapa alami lebih baik? Sebagai seorang farmasi, saya sering ditanya, kenapa sayuran bisa lebih ampuh? Jawabannya ada pada cara kerjanya. Obat tidur seringkali bekerja dengan cara memaksa sistem saraf untuk mati, yang kadang menimbulkan efek samping seperti pusing dan ketergantungan. Sedangkan sayuran bekerjanya dari dalam, mereka memperbaiki sistem tubuh secara alami. Magnesium pada bayam merilekskan otot, kalium pada labu kuning menyehatkan kandung kemih, dan fitokimia pada seledri menenangkan pembuluh darah. Prosesnya lebih lambat, tapi hasilnya lebih sehat, alami, dan tanpa ketergantungan.
Jadi, bagaimana cara memulainya? Sangat sederhana. 1. Coba minum jus seledri di sore hari. 2. Masukkan menu bayam dalam setiap makan malam Anda minimal 3 kali seminggu. Dan yang ketiga, jadikan labu kuning kukus sebagai cemilan sore atau malam Anda. Dan yang paling penting, kurangi minum dalam jumlah banyak setelah jam 8 malam. Beri waktu 2-3 minggu untuk melihat hasilnya dan bersabarlah. Tidak ada solusi yang instan dan sempurna untuk semua orang. Tapi jika Anda atau orang tua Anda sudah lelah dengan drama alarm pipis setiap malam, tidak ada salahnya mencoba pendekatan alami yang menyehatkan ini. Kesehatan di usia senja adalah tentang kualitas hidup dan tidak nyenyak adalah salah satu kuncinya. Kita semua pantas mendapatkannya. Apakah Anda punya cerita atau pengalaman pribadi soal ini? Atau mungkin punya resep lain yang ampuh? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling berbagi dan menguatkan. Kita simak video berikut ini. Bayangkan sudah lelap, tubuh terasa nyaman, lalu terbangun lagi karena ingin pipis. Jam 1, lanjut tidur. Jam 3 bangun lagi. Capek, kan? Kalau begitu terus setiap malam, kapan tubuh benar-benar istirahat? Ada seorang ibu usia 67 tahun, beliau bilang begini, "Saya lebih sering ke kamar mandi daripada ke dapur, padahal saya sudah nggak minum banyak air." Saya senyum, karena saya pernah ada di situ juga. Tapi setelah rutin konsumsi 3 sayur ini, hidup saya berubah. Serius. Sebelum edukasi ini dimulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton video ini? Dan tulis di kolom komentar tanggapan kalian setelah menonton video ini. Jika sudah, yuk kita mulai edukasinya. Kalau Anda usia 50 tahun ke atas, boleh jadi Anda juga mengalami hal ini. Tidur malam tidak pernah benar-benar nyenyak. Baru saja tertidur 1 atau 2 jam. Sudah terbangun karena ingin buang air kecil. Kadang sampai 3 kali semalam. Nah, jadi dilema ini tidak hanya di usia 60 tahun ke atas. Di usia 50 tahun ke atas pun sudah mulai mengalami masalah kesehatan seperti ini. Kita lanjutkan videonya. Walaupun pipisnya cuma sedikit, tetap saja tubuh jadi susah balik tidur. Apakah Anda juga mengalaminya? Masalah ini sebenarnya sangat umum. Bahkan menurut data dari National Sleep Foundation, hampir 70% orang berusia di atas 60 tahun mengalami yang namanya nokturia, yaitu sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Dan tahukah Anda, efeknya bukan cuma bikin lelah di pagi hari. Tidur yang terganggu bisa menyebabkan tekanan darah naik, emosi tidak stabil, sampai memperparah risiko stroke. Jadi yang terkena nokturia ini, kalau usia 60 tahun ke atas rata-rata 70% alias dari 100 orang, 70 orang kemungkinan terkena nokturia ini alias pipis di malam hari yang terlalu sering. Ini bukan cuma masalah sepele. Saya juga pernah ada di posisi itu. Izinkan saya cerita sedikit. Ibu saya, usia 66 tahun, dulu sering mengeluh soal tidur malam. Katanya, tidurku kayak alarm. Tiap 2 jam bangun pipis. Capek. Waktu itu saya pikir, ya wajar. Namanya juga udah tua. Tapi makin lama, beliau jadi lebih mudah lelah, gampang lupa, dan gak seceria biasanya. Akhirnya kami coba berbagai hal. Dari minum obat tidur herbal, terapi relaksasi, sampai konsultasi ke dokter. Hasilnya, tidak banyak berubah. Bahkan ada obat yang bikin ibu saya malah lebih sering ke kamar mandi karena efek diuretiknya. Sampai akhirnya saya membaca sebuah artikel ilmiah dari jurnal nutrisi. Di sana disebutkan bahwa ada 3 jenis sayuran yang secara alami membantu menenangkan sistem saraf dan mengatur hormon tidur sekaligus. Nah, 3 sayuran ini merupakan hasil dari jurnal ilmiah sehingga bisa kita coba dan rasakan manfaat perbedaannya setelah konsumsi beberapa waktu. Tidak bisa instan, tetapi kalau Anda rutin
kemungkinan akan memberikan efek yang sangat baik bagi kesehatan Anda. Kita lanjutkan videonya. Tidak merangsang kandung kemih, seperti teh atau kopi. Saya pikir, ya sudah, coba saja. Tidak ada ruginya, toh cuman sayur. Sayur pertama, seledri. Tapi jangan salah waktu konsumsinya. Mungkin Anda berpikir, seledri, itu kan cuman buat taburan sup. Ternyata, seledri punya efek diuretik ringan, tapi berbeda dari teh atau kopi. Ia bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar cairan tubuh secara alami, sekaligus mengandung fitokimia bernama Phthalidase yang membantu pembuluh darah rileks. Kalau pembuluh darah rileks, tekanan darah ikut turun dan tubuh hari lebih siap tidur. Tapi ingat, kuncinya ada di waktu konsumsi. Jangan makan seledri di malam hari, karena efek diuretiknya malah bikin ingin pipis. Konsumsilah di sore hari, sekitar jam 4 sampai 5 sore. Bisa Untuk dibuat seledri dibikin segar, jus sore dicampur hari, apel, jangan dan sampai di sedikit malam madu. hari. Setelah 2 minggu ibu saya rutin minum jus ini sore hari, tidurnya mulai membaik. Bangun malam masih ada, tapi hanya sekali, dan itu pun tidak setiap hari. Sayur kedua, bayam, sang penenang otot. Bayam ini kadang diremehkan, tapi untuk tubuh lansia, bayam adalah teman lama yang bisa diandalkan. Bayam kaya akan magnesium dan triptofan, dua nutrisi yang sangat penting untuk kualitas tidur. Magnesium membantu otot dan saraf jadi rileks, sementara triptofan adalah bahan baku untuk memproduksi melatonin, hormon tidur alami. Bayam juga rendah kandungan oksalat, jadi tidak terlalu membebani ginjal. Cocok untuk lansia yang sering khawatir soal batu ginjal atau kesehatan saluran kemih. Ibu saya biasa makan bayam saat makan malam. Tumis bayam polos atau bening bayam jagung tanpa micin, tanpa santan. Setelah 2 minggu, efeknya mulai terasa. Badan terasa lebih enteng, tidak gelisah saat mau tidur. Bayam ini seperti selimut dari dalam, kata beliau. Saya senyum saja waktu dengar itu. Sayur ketiga, labu kuning si penjaga kandung kemih. Labu kuning mungkin jarang masuk daftar sayur favorit, tapi efeknya luar biasa untuk lansia. Kandungannya, beta-karoten, serat, kalium, dan zinc. Yang menarik, labu kuning terbukti membantu memperkuat otot panggul dan kandung kemih. Penelitian dari Jepang tahun 2014 menunjukkan bahwa konsumsi rutin ekstrak biji labu dan dagingnya juga dapat membantu mengurangi frekuensi buang air kecil pada malam hari. Labu terutama kuning pada dijadiin pria kukusan usia ya, lanjut. cemilan. Labu bisa diolah jadi sup lembut, dikukus untuk camilan, atau bahkan dijadikan puding tanpa gula. Rasanya manis alami dan bikin kenyang lebih lama, jadi tidak perlu ngemil malam lagi. Saya dan ibu sekarang sering makan labu kuning sore hari. Kadang cuma dikukus, dimakan hangat-hangat sambil nonton berita. Sekarang beliau sudah jarang bangun malam, kecuali memang minum terlalu banyak air setelah jam 8 malam. Kenapa sayur bisa lebih ampuh dari obat tidur? Pertanyaan ini sering saya dengar dari teman-teman sebaya ibu saya. Jawabannya sederhana. Obat bekerja memaksa tubuh untuk tidur. Tapi sayuran bekerja dari dalam memperbaiki sistem tubuh agar tidur datang secara alami. Sayur juga tidak menimbulkan ketergantungan. Tubuh tidak akan kaget kalau besok tidak makan seledri, misalnya. Tapi, kalau sudah biasa minum obat tidur, lalu berhenti, bisa-bisa malah insomnia makin parah. Obat kimia membuat Selain itu, ketergantungan. konsumsi sayur juga membantu tubuh terhidrasi dengan seimbang. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Ini penting untuk mencegah overactive bladder alias kandung kemih yang terlalu aktif. Waktu saya cerita soal ini di grup WhatsApp keluarga, ada yang jawab, "Wah, kalau gitu saya mau bikin jus bayam, seledri, dan labu jadi satu. Sekali minum, tidur pulas sampai subuh." Saya langsung balas, "Coba aja. Tapi jangan salahkan saya kalau rasanya kayak minum rumput blenderan." Tentu saja,
Jangan benar-benar disatukan ya. Rasanya bisa jadi eksperimen gagal. Tapi dari situ saya sadar, banyak di antara kita lebih suka solusi instan. Padahal yang alami seringkali lebih efektif, asal sabar dan konsisten. Apa yang bisa Anda lakukan? Mulai hari ini, kalau Anda ingin mencoba cara ini, berikut langkah sederhana. 1. Jus seledri plus apel plus madu setiap sore jam 4 sampai 5. 2. Makan bayam saat makan malam, minimal 3 kali seminggu. 3. Konsumsi labu kuning kukus atau sup labu, idealnya 2 sampai 3 kali seminggu. 4. Kurangi minum air setelah jam 8 malam, kecuali sangat haus. Jauhkan gadget 1 jam sebelum tidur. Coba dengarkan musik relaksasi atau murotal Al-Quran. Berikan waktu 2 sampai 3 minggu untuk melihat hasilnya. Setiap tubuh berbeda, jadi sabar adalah kuncinya. Jadi, apakah ini solusi sempurna? Tidak ada solusi yang cocok untuk semua orang. Tapi, jika Anda merasa sudah terlalu lama bergantung pada obat tidur atau sudah terlalu sering terganggu karena pipis malam, kenapa tidak mencoba pendekatan alami ini? Kesehatan itu seperti tanaman. Perlu waktu, perawatan, dan kesabaran. Tapi hasilnya akan terasa sepanjang usia. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten kesehatan berikutnya. Punya cerita pribadi soal sulit tidur atau gangguan pipis malam? Tulis di kolom komentar. Kita belajar bareng, saling berbagi, dan saling menguatkan. Karena di usia senja, kesehatan itu bukan tentang usia, tapi tentang kualitas hidup. Dan kita semua pantas mendapatkan hidup yang nyaman dan penuh makna. Oke, baik, kita masuk ke kesimpulan lagi teman-teman. Jadi kuncinya adalah minum jus seledri setiap sore, kemudian makan sayur bayam minimal 3 kali dalam 1 minggu, kemudian buat labu kukus sebagai cemilan kalian sehari-hari, dan stop minum jam 8 malam. Insya Allah itu adalah kunci agar kalian tidak tidak lagi mengalami gejala pipis yang di malam hari. Sampai jumpa di video Sarjana Farmasi berikutnya, dan saya akan simpan video live ini sehingga bisa ditonton berulang-ulang. Semoga Bapak, Ibu, Kakek, Nenek sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.